Salam sehat, sehat jasmani, sehat rohani, sehat finansial. Halo, apa kabar sahabat? Semoga selalu sehat, senang, dan penuh semangat. Pastinya, perubahan dalam dunia kehidupan itu pasti selalu terjadi, khususnya dalam dunia teknologi. Digitalisasi dalam dunia perbankan, khususnya bank perkreditan rakyat atau BPR itu tidak dapat dipungkiri. Dan tampaknya sebenarnya tantangan BPR bukan hanya sampai di situ saja sekarang, tapi juga banyak sekali yang harus dihadapi, termasuk bagaimana survive atau bertahan pasca pandemi sekarang ini. Hadirnya fintech juga cukup membuat penuh kewaspadaan harus dihadirkan oleh masing-masing BPR supaya bisa tetap survive dan semakin maju dengan berbagai terobosan dan mungkin saja kolaborasi. Setuju sekali. Dan saat ini Sekar dan Riko akan menghadirkan narasumber yang luar biasa tentu saja. Sekar, kita sambut bersama-sama Ketua Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Dewan Pengurus Komisariat Tegal, Bapak Haji Hosin SHMM. Baik, silakan Bapak. Sambut. Assalamualaikum Pak Haji, selamat datang. Silakan Bapak. Pak Hosin. Baik, alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk hadir di Ngopi Barista. Dan tentu saja nih kalau sudah dipanggil sini berarti akan banyak Pak. Kita ingin tahu cari informasi dan juga penambah pengetahuan bagi kami berdua di Ngopi Barista. Gimana Pak? Ya, mudah-mudahan nanti saya bisa menyampaikan beberapa hal yang perlu sana ke masyarakat seperti itu. Baik, ya Pak Hosin, mungkin langsung saja nih Pak ya. Ini tentang Perbarindo sendiri Pak. Ya. Ini kan saat ini Perbarindo namanya semakin tenar Pak, banyak disebut-sebut, tapi juga tidak menutup kemungkinan ada masyarakat atau juga pemirsa yang saat ini sedang menyimak Ngopi Barista ini belum mengetahui apa itu Perbarindo, terutama juga Perbarindo DPK Tegal ya Pak, Dewan Pengurus Komisariat Tegal. Mungkin Pak Hosin bisa menjelaskan. Terima kasih Mas Riko dan Mbak Sekar ya. Coba akan saya jawab bahwa Perbarindo ini memang ada pengertiannya adalah singkatan Pak. Itu singkatannya adalah Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat seluruh Indonesia. Yang kepengurusannya di tingkat nasional sampai ke daerah. Kalau di nasional namanya kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat. Kemudian di tingkat provinsi namanya Dewan Pengurus Daerah. Kemudian di tingkat Karsiden Eksarsidenan Dewan Pimpinan Komisariat itu. Kebetulan saya sendiri jadi ketua Dewan Pimpinan Komisariat yang membawa wilayah Eksarsidenan Pekalongan. Berarti ada berapa ini Pak? Apa namanya? 7 ya Pak kalau salah ya. 7 itu kota dari Batang sampai dengan Brebes atau 5 kabupaten dan 2 kota macam seperti itu ya. Jadi wilayah kerjanya itu dari BPR yang ada di wilayah Batang sampai dengan di wilayah Brebes. Muter-muter terus berarti ya Pak? Pantura. Ya. Ada 30 BPR yang ada di wilayah Eksarsidenan Pekalongan ini. 30 BPR. Sehingga sesuai dengan wilayah kerja OJK. Jadi Perbarindo ini menjadi mitra OJK di wilayah Eksarsidenan Pekalongan. Tapi ini semuanya sudah ada ya Pak ya, di Eksarsidenan yang lain juga ada ya Pak? Ada semua di Eksarsidenan seluruh Indonesia ada gitu. Ada itu. Ya. Baik, kalau untuk tujuan dibentuknya Perbarindo sendiri terus manfaat bagi BPR, masyarakat dan juga bagi karyawan BPR sendiri itu apa? Iya Mas Riko. Tujuan Perbarindo ini dibentuk adalah untuk yang pertama untuk silaturahmi, artinya perkumpulan Bank Perkreditan seluruh Indonesia untuk bagaimana mengadakan koordinasi dan silaturahmi untuk anggotanya seperti itu. Jadi anggota itu adalah pengurus atau direksi atau direktur utama yang menjadi anggota. Jadi secara kelembagaan untuk pengurus untuk sebagai wahana komunikasi dan silaturahmi daripada pengurus. Kemudian dari sisi manfaat untuk bank sendiri, BPR ini adalah untuk memberikan penjelasan atau kita dimanfaatkan oleh OJK untuk
mensosialisasikan semua kebijakan yang diatur oleh OJK untuk disosialisasikan melalui Perbarindo kan gitu. Sehingga para anggota ini akan memahami setiap kebijakan yang telah dibentuk oleh OJK. Jadi seperti penjembatan gitu. Iya, ya, penghubung antara anggota dengan OJK juga seperti itu. Kemudian untuk pegawai adalah untuk pegawai BPKK, manfaatnya adalah Perbarindo ini juga untuk pelaksanaan pelatihan. Jadi kita punya kegiatan mencerdaskan atau meningkatkan sumber daya manusia yang ada, sehingga diharapkan pegawai PPR yang ada di wilayah Eksternal ini semakin mampu, semakin profesional melalui kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh Perbarindo seperti itu. Di samping juga kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak lain seperti itu. Kemudian manfaat bagi masyarakat, Perbarindo mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat melalui pemberian permodalan yang melalui anggota Perbarindo untuk bagaimana kembangnya UMKM gitu ya, tumbuh kembang UMKM khususnya di Selatan atau di Eksternal Pekalongan ini. Sehingga harapannya adalah perekonomian di wilayah Eksternal ini bisa tumbuh dengan baik kan ya, seperti itu. Saya kira itu. Seperti itu ya Pak, lengkap sekali ini berarti ya. Oke, kita mungkin break dulu sekarang. Seperti biasa kita nikmati sambil ngopi ya. Tetap di Ngopi Barista, ada Riko, Sekar, dan Bapak Hozi. Masih bersama kita di Ngopi Barista dan tentunya masih bersama Sekar, Riko, dan Pak Hojin. Pak Hojin, mengenai COVID-19 nih, kan sempat menggemparkan Indonesia bahkan dunia. Bagaimana pandangan Pak Hojin sebagai ketua tentang perkembangan kegiatan BPR pasca COVID-19 sampai saat ini? Iya Mas Sekar, kebetulan saya selaku ketua Perbarindo juga selaku pelaku BPR, karena saya sendiri Direktur Utama BPR seperti itu, sehingga saya sangat memahami apa kondisi COVID-19 ini. Memang kondisi ini sangat tidak mengembirakan, tapi sebenarnya ada pembelajaran yang luar biasa menurut saya seperti itu. Jadi dengan COVID ini benar-benar ujian bagi para pengurus BPR bagaimana mereka mampu untuk mengatasi kondisi yang kurang menyenangkan ya. Sehingga memang dibutuhkan inovasi yang luar biasa. Karena memang dengan COVID-19 ini mulai tahun 2020, 2021, 2022 memang BPR tidak tumbuhnya melambat lah. Saya tidak memburuk tapi melambat kan itu ya. Tapi di situ pembelajaran luar biasa bagi kita selaku direksi karena memang tahu persis kesulitannya ada dan bagaimana kita mengatasi kesulitan itu kan itu. Sehingga kita berinovasi, ada beberapa BPR yang katakanlah bagaimana sih menjual produk yang lebih bisa diterima ya. Apa dengan menurunkan suku bunga atau dengan sesuai dengan kebijakan OJK malah ada relaksasi kredit seperti itu, sehingga ini hal-hal yang memang mendorong agar dampak dari COVID-19 tidak terlalu dalam seperti itu. Jadi memang ini bagi kami selaku direksi dan juga Perbarindo berupaya keras untuk mendorong teman-teman anggota untuk tetap survive, bagaimana untuk mengatasi hal-hal yang kurang baik ini seperti itu. Saya kira itu. Berarti memang dalam menghadapi suatu kendala ini menjadi malah motivasi ya, untuk inovasi ya Pak? Iya betul. Timbulnya inovasi-inovasi baru. Baik Pak, ini berhubungan juga dengan inovasi Pak, perihal digitalisasi. Ini di mana-mana saat ini terutama digitalisasi perbankan ini terus digaungkan. Bapak melihat seperti apa Pak penerapannya di DPK Tegal, Perbarindo DPK Tegal? Perbarindo tentu mendorong kaitan dengan program digitalisasi karena ini hal-hal yang tidak bisa dihindari atau menjadi kebutuhan industri BPR karena dengan teknologi ini kan memang akan mempercepat proses pelayanan. Namun demikian Perbarindo juga artinya untuk mendorong itu beberapa kali melakukan pelatihan pendidikan itu dengan digitalisasi kan itu. Namun demikian penerapannya memang bertahap. Artinya kesiapan dari anggota juga perlu dipertimbangkan seperti itu, atau wilayah atau nasabahnya, karena tidak bisa serta-merta menggunakan digitalis semua, karena nasabah juga ada yang belum membutuhkan itu kan. Jadi kita harus berpikir cermat bagaimana kebijakan ini tepat guna, tepat sasaran seperti itu.
Jadi intinya Perindo Komersial Tegal tetap mendorong agar proses digitalisasi bisa berjalan dengan baik dan tentunya manfaat untuk bisa dirasakan oleh masyarakat seperti itu. Bagaimana percepatan layanan. Yang kedua adalah upaya untuk menangkap market, Pak, ya. Karena kan ini era apa ya, ada perubahan market. Mungkin ada istilah pasar kolonial itu kan, dengan Apa itu Pak? Iya. Kalau dari itu bisa kan Ini yang zaman sekarang. iya kan gini, PPR ini kan nasabahnya ada yang umurnya banyak yang di atas 50 tahun kan, 60 tahun kan gitu. Ini kan saya sendiri pernah nasabah udah 20 tahun jadi nasabah PPR kan itu kan. Jadi kan sekarang udah, kalau istilah ininya kan kolonial seperti itu. Jadi itu memang tidak bisa ditinggalkan. Kita pelihara kan nasabah itu tetap harus bisa dilayani dengan baik. Kemudian ada nasabah milenial. Bagaimana bank PPR ini bisa menggait nasabah yang usia di bawah 40 gitu kan, atau 30 kan gitu ya. Itu kan tidak harus bisa memberikan layanan yang beda seperti itu dengan teknologi tadi gitu kan. Karena seperti itu. Jadi mereka tertarik kan gitu, karena nasabah milenial kan ogah-ogahan ya untuk jalan ke bank kali ya. Kalau bisa dari kamar sambil tiduran bisa transfer, bisa minta uang seperti itu kan gitu. Kan gitu ya. Tapi mungkin ini memang masih butuh waktu lah seperti itu. Tapi kita mendorong agar PPR ke depan bisa seperti itu kan, seperti itu. Ya. Jadi marketnya apa pelayanan yang diberikan, digitalisasi yang diberikan tergantung juga marketnya gitu. Iya, itu disesuaikan. Digitalisasi juga penting mungkin ya, kalau nggak mau ketinggalan zaman mengikuti ya, Pak. Iya, Baik, kita masih di Ngopi Barista bersama dengan Riko dan sekarang juga Pak Hosin. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini. Terima kasih masih di Ngopi Barista bersama dengan saya Riko dan sekarang juga Pak Hosin, Ketua Perbarindo DPK Tegal ya Pak ya. Pak Hosin melanjutkan pertanyaan soal Perbarindo terutama DPK Tegal ini. Kegiatan apa saja Pak yang dilakukan selama tahun 2022 ini, baik itu yang ke dalam Perbarindo sendiri atau juga yang keluar, yang tentu berhubungan dengan masyarakat, dan barangkali ada agenda-agenda di 2022 ini yang kemudian nanti akan dilanjutkan di tahun depan Pak. Iya Mas, kalau perlu saya sampaikan bahwa 2 tahun COVID ini memang Perbarindo kegiatannya terkurangi ya, artinya tidak bisa maksimal karena kita tidak ada pertemuan dan sebagainya seperti itu, sehingga memang untuk tahun 2022 ini tidak banyak kegiatan yang dilakukan. Jadi ini pasca pandemi ini kita mulai itu untuk melakukan pelatihan internal, artinya pelatihan untuk pegawai industri PPR Perbarindo seperti itu. Kemudian kegiatannya untuk keluar berarti kita ikut partisipasi ke pameran UMKM Pak, yang kemarin ada dilaksanakan di Mejasem gitu kan. Situ juga melibatkan beberapa PPR dan mereka untuk mensosialisasikan program PPR juga. Saya juga membantu nasabah kita UMKM agar mereka tumbuh ya di tengah COVID ini kan banyak mereka yang terpuruk, sehingga sudah sewajarnya Perbarindo dengan PPR untuk bisa mendorong mereka untuk bisa tumbuh berkembang seperti itu. Kemudian yang terakhir ini juga di Selawi juga baru saja dilaksanakan pameran UMKM juga seperti itu. Artinya agar tentunya kita tetap mendorong agar nasabah ini tetap eksis seperti itu. Memang saya akui dari sisi jumlah kita agak berkurang karena memang larangan untuk berkerumun dan sebagainya seperti itu, sehingga hal yang penting itu dilakukan. Kemudian di tahun 2002 ini kita juga akan menambah kegiatan pelatihan mungkin ya di sesuatu yang ada ini untuk bersama-sama anggota untuk bisa melakukan pelatihan atau kegiatan seperti itu. Kemudian evaluasinya ya kita memang bagaimana kita tadi yang saya sampaikan, COVID ini jangan jadi hal yang menakutkan, justru jadi motivasi agar insan PPR ini semakin bertahan. Kan saya sudah pernah dicoba dengan kondisi yang saling buruk pun kita masih bisa eksis, tumbuh, masih baik seperti itu. Nah harapannya ke depan ketika kondisi ini semakin baik, perkembangan PPR justru semakin baik lagi seperti itu. Saya kira itu. Luar biasa, ini tetap positif, tetap semangat ya Pak. Kolaborasi juga dengan UMKM ya. Luar biasa. Baik Pak Kojin, untuk yang selanjutnya nih,
Bagaimana nih Perbarindo mendorong kepada BPR anggotanya supaya tetap memiliki performa yang baik? Ya, ini Mbak Sekar, hal yang tidak mudah. Iya. Memang 2 tahun diuji dengan COVID ini tentunya masih membekas ya, membahas kelesuan di antara pengurus BPR. Namun demikian, tadi saya sampaikan bahwa kita harus tetap semangat. Makanya saya mendorong pada sini untuk tetap bagaimana upaya keras untuk agar bank itu tetap tumbuh kembang. Kita telah sekarang ini Perbarindo telah membentuk tim NPL. Kan dampak dari COVID ini kan NPL ya, NPL menurun naik sehingga kita melalui kerjasama dengan OJK atau di OJK telah membentuk tim NPL guna menanggulangi NPL yang sedikit naik seperti itu. Harapannya adalah di akhir tahun 2022 ini NPL sudah mulai membaik lagi dan BPR semakin produktif dalam mendapatkan keuntungan seperti itu Pak. Jadi memang kita kerja keras bagaimana di sisi lain agar kredit outstanding kredit bertambah, kemudian NPL-nya semakin menurun seperti itu. Jadi kan nanti ada kondisi yang justru semakin baik seperti itu. Ya. Kalau mengenai transformasi digital, Pak, ini Pak Hosin sendiri melihat untuk teman-teman BPR di bawah DPK Tegal seperti apa? Kita sudah beberapa kali sosialisasi ya kaitan itu. Memang tadi saya sampaikan bahwa digitalisasi ini tidak serta-merta, tapi kita tetap upaya. Katakanlah menjalin komunikasi dengan vendor-vendor ya yang ada di masing-masing BPR itu. Saya sudah melakukan kaitan dengan virtual account, dengan QRIS, kita sudah mulai tidak hanya di sini, mungkin di Jawa Tengah ini sudah mulai ada beberapa BPR yang telah memanfaatkan QRIS, kemudian virtual account. Ini juga bagian dari upaya kita untuk mempercepat layanan kepada masyarakat. Intinya adalah pengelola BPR ini tidak alergi dengan teknologi yang seperti itu. Kita harus bagaimana menggandeng para milenial itu kan, karena 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan milenial akan menjadi nasabah inti kita kan, seperti itu. Sementara yang usia 60-70 sudah mulai meninggalkan BPR kan itu. Ini harus kita garap betul bahwa mampu untuk merebut nasabah milenial seperti itu. Yang nantinya menjadi nasabah inti. Iya kan seperti itu. Depan. Baik, kita akan lanjutkan lagi ngobrol-ngobrol bersama dengan Bapak Hosin, Ketua DPK Perbarindo Tegal. Masih terus lanjut ngobrol bersama dengan Perbarindo DPK Tegal dengan Bapak Haji Hosin SHMM. Dan ini banyak sekali informasi yang kita dapatkan sekarang seputar berarti ekskarsi dan Pekalongan Bapak ya. Gimana mulai dari Batang sampai dengan Brebes. Tentu saja informasi ini yang bisa kita manfaatkan mungkin bagi teman-teman BPR untuk juga dalam berkelanjutan bisnisnya ya Pak ya. Baik, sebelum melanjutkan, dari tadi kita belum ngopi lagi sekarang. Selamat, kita ngopi dulu pertanyaan berikutnya. Ya Pak, lebih lanjut nih Pak soal perkembangan yang sekarang terjadi Pak. Jadi fintech ini hadir tiba-tiba ya Pak di saat pandemi kemarin mulai mungkin orang jarang tatap muka ya, teman-teman BPR juga mungkin atau teman-teman yang di lapangan lah terutama ini jarang sekali bisa berkontak langsung, meminimalkan sehingga fintech ini hadirnya tiba-tiba. Nah ini kan tentu saja karena pasarnya hampir sama, mikro ini kan, apakah ini berpengaruh Pak terhadap teman-teman BPR di DPK Tegal dan apakah juga ada kemungkinan nantinya teman-teman DPK Tegal, Perbarindo Tegal ini melakukan kolaborasi Pak? Ya, menurut saya sih enggak, ini artinya bahwa itu juga positif juga. Artinya fintech ini bukan sesuatu yang alergi buat BPR. Justru kita malah termotivasi bagaimana agar hadirnya fintech ini nantinya untuk saling beri manfaat ya. Tapi memang untuk kondisi saat ini mungkin tidak terlalu berpengaruh karena memang tadi nasabah kita memang beda-beda ya. Terbagi dari beberapa hal tadi ya, milenial, kolonial, pedesaan, kota dan sebagainya seperti itu. Bagaimana kita untuk berinovasi melakukan sesuatu agar hadirnya
fintech itu tidak berdampak negatif terhadap industri BPR di eksekutif Pekalongan. Bagaimana menumbuhkan atau menimbulkan efek positif Ya, dengan hadirnya fintech bagi teman-teman BPR. Ya. Satu-satunya dengan kolaborasi juga. Kolaborasi tidak menutup kemungkinan. Sudah lengkap sekali nih Riko yang dijelaskan oleh Pak Kojin tentang BPR, Perbarindo, serta fintech juga dan digitalisasi ya. Pesan dari Pak Kojin sebagai Ketua Perbarindo DPK Tegal kepada masyarakat seputar pemanfaatan lembaga jasa keuangan yaitu BPR. Ya. Saya berharap betul kepada masyarakat untuk tetap mempercayai kepada BPR, Pak. BPR ini benar-benar bank milik rakyat, ya. Yang memanfaatkan dananya juga hanya untuk rakyat Indonesia. Karena yang saya tahu bahwa pemegang saham BPR ini ya orang Indonesia asli kan seperti itu. Kemudian yang kedua juga kita telah teruji dengan adanya COVID ini BPR tetap eksis. Hampir tidak ada BPR yang ditutup seperti itu. Kita lihat dengan dana masyarakat juga sampai dengan saat ini meskipun COVID ini DPR tetap naik. Dana tabungan masyarakat tetap tumbuh gitu kan, dengan baik seperti itu. Sehingga masyarakat tidak perlu risau dengan kondisi ini, tetap percayalah bahwa layanan BPR ini aman terjamin oleh pemerintah seperti itu. Itu, Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Kojin atas informasi yang diberikan. Kemudian ini bisa menjadi tambahan wawasan bagi Riko karena juga masyarakat atau pemirsa yang saat ini sedang menyimak Ngopi Barista. Terima kasih Pak Kojin, terima kasih juga buat pemirsa yang sudah mengikuti kita dari awal sampai akhir. Biar lebih spesial nih Pak Kojin, kita mau ngajak Pak Kojin untuk salam sehat. Siap. Ya, Pak. Biar sehat. Tambah sehat dong. Biar tambah sehat dong. Biar tambah sehat. Betul. Iya. Jadi salam sehat ini mungkin Sekar bisa mencontohkan ini untuk Pak Haji Kojin SHMM ini. Selalu jadi contoh ya. Jadi untuk salam sehat itu nanti kita salam sehat bersama-sama lihat ke kamera Pak Kojin biar lebih kompak ya Pak. Sekarang 1 sampai 3, 1, 2, 3. Salam sehat, sehat jasmani, sehat rohani, sehat finansial. Terima kasih Pak Kojin. Terima kasih Pak Sergo. Terima kasih Pak. Ya. Kita tunggu lagi nanti.